Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah merupakan sebuah kalimat yang senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Wabil khusus Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk sampai di bulan suci Ramadan. Meskipun bulan suci Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan sebuah penyakit yang entah kita tak tahu kapan Allah angkat penyakit tersebut. Tapi semoga dengan ujian yang Allah berikan tersebut, kita menjadi pribadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang kita jalani pada tahun ini justru menjadi Ramadan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian, kehidupan adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada kita bukan untuk membuat kita tercela, bukan untuk membuat kita terhina, tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam Al-Quran bahwasanya ujian tersebut untuk menempa pribadi kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya perintah berpuasa Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada hamba-hambanya, mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya tujuan utama dari perintah puasa yang kita laksanakan adalah untuk memperoleh ketakwaan. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan takwa sebagai satu-satunya pencapaian yang akan kita peroleh dari puasa? Sebab ketakwaan merupakan posisi yang paling mulia atau derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya di antara hamba-hambanya yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sebenarnya manfaat ketakwaan dalam kehidupan kita? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kalimat takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyandingkannya dengan beberapa kalimat. Di antaranya ada 4 kalimat yang Allah sandingkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan kalimat takwa dengan kalimat rahmah. Wattaqullah la'allakum turhamun. Kemudian yang kedua, Allah menyandingkannya dengan kalimat
falaha atau tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan yang ketiga, Allah juga menyandingkan kalimat takwa dengan kalimat syukur. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kalimat takwa dengan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itulah 4 kata yang Allah sandingkan dengan kalimat takwa di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan bahas keempat kata tersebut di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.